Siang Mas Dion, ini kemarin saya dari Media Kabar Jateng mendengar dari salah satu narasumber di Dewa Ruci mengeluhkan atas penggusuran dari pihak pemerintah Kabupaten Purworejo yang ada di area UMKM Jatimalang ini Pak Dion. Dari Pak Dion ini gimana untuk solusinya? Oke. Jadi yang pertama perlu kita lakukan evaluasi, karena seharusnya ketika kita melakukan sebuah relokasi terhadap UMKM, terhadap pedagang kaki lima, itu yang satu tentu harapannya adalah bagaimana merapikan kawasan pariwisata ini. Itu tujuan utamanya itu. Dan yang kedua adalah pemberdayaan. Harapannya tentu dengan relokasi ini kan dimunculkan adanya pemberdayaan bagi pedagang-pedagang yang selama ini sudah berjualan di kawasan Jatimalang. Nah, tentu ketika ini kemudian relokasi di tempat yang baru ini justru dikeluhkan karena sepinya pengunjung, maka ini harus ada evaluasi. Baik untuk evaluasi terkait rekayasa arus pengunjung. Baik bagaimana teman-teman yang setiap harinya mencari mata pencaharian, mencari rezeki di sana ini, mereka bisa mendapatkan efek dari pemberdayaan tersebut. Ya, itu untuk aturan dan mungkin ada intinya di area pedagang-pedagang di area Jatimalang itu aturannya seperti apa itu? Jadi aturan zonasi tentang sempadan pantai ini kan diatur melalui undang-undang. Jadi 100 meter dari pasang tertinggi, 100 meter dari pasang tertinggi itu ditarik garis 100 meter itu adalah kawasan sempadan yang di situ tidak boleh ada bangunan yang bersifat permanen sebenarnya. Sehingga mungkin salah satu tujuan penertiban itu tentu juga untuk mematuhi undang-undang terkait dengan sempadan itu sendiri. Dan kemarin ini saya menangkap ada isu atau dugaan ada investor masuk untuk mau membangun di area Pantai Jatimalang itu sebuah kolam untuk intinya akan dibangun sebuah kolam lah, intinya kayak gitu. Nah, dari Pak Dion sendiri ini gimana Pak? Untuk sampai dengan saat ini kami di DPRD belum pernah mendapatkan informasi terkait dengan investor atau investasi yang rencana dikucurkan di sana. Tapi tentu kami berharap ketika ada investasi masuk, tentu harapan kami selain untuk meningkatkan PAD, harapannya juga investor yang masuk ini ada unsur pemberdayaan. Jadi nanti di sana ada investor masuk, kemudian hari justru merugikan bagi masyarakat yang ada di sekitar sana. Tapi sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait dengan isu tersebut, terkait investor yang mau masuk ke Jatimalang. Ini terakhir Pak Dion, ini himbauan untuk masyarakat adanya penggusuran tersebut dari Mas Dion, ini himbauannya gimana? Yang pertama tentu kami nanti dari lembaga legislatif DPRD Kabupaten Purworejo akan mengevaluasi, mendorong pihak-pihak eksekutif untuk bagaimana mencari solusi bersama. Jangan sampai kemudian relokasi ini justru yang tujuan awalnya untuk memberdayakan, untuk menguntungkan secara nilai ekonomis bagi masyarakat pelaku UMKM di sana, tapi justru menimbulkan permasalahan, apalagi kalau kemudian dagangannya ini mereka yang berdagang di sana menjadi menurun secara ekonomi. Nah, tentu kita akan evaluasi bersama. Jadi kami harap tetap patuhi aturan dulu bahwa relokasi ini telah dilakukan, tapi di sisi lain tentu nanti kita akan melakukan evaluasi. Selamat siang Pak Bowo. Ini kemarin saya diminta dari salah satu beberapa narasumber Jatimalang adanya penggusuran di Jatimalang ini untuk area Pak Bowo sendiri di Komisi 2 ini gimana Pak Bowo di area pembangunannya Pak Bowo? Ya, terima kasih. Pada waktu kita rapat dengan dinas di komisi, kami sebetulnya sudah menghimbau jangan sampai pembangunan yang ada di Jatimalang itu kurang dari zonanya. Maksudnya zonanya adalah zona yang bisa dibiayai atau dikerjakan oleh kabupaten, sehingga kami sudah memberikan teguran kepada dinas
Tapi karena sudah terlanjur dan pada waktu penggusuran UMKM waktu itu sudah dibuatkan kios. Nah, kios tersebut ternyata sampai sekarang belum dipakai atau belum pada menempati kios tersebut. Nah, ini kendalanya ada apa? Kita belum tahu. Ditambah informasi dari jenengan bahwa UMKM yang ada di sana akan dipindah jauh dari bibir pantai. Nah, ini akan kami klarifikasi dulu dengan dinas supaya hal tersebut ada solusi sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan tidak melanggar aturan yang ada. Itu mungkin jawaban dari kami karena komisi sudah menghimbau kepada dinas untuk sesuai dengan aturan yang ada. Teguran seperti apa dulu itu Pak yang dari Pak Bowo sendiri untuk ke dinasnya itu? Dulu pada waktu itu saya yang ngeyel bahwa untuk pembangunan Dewa Rusi itu masih di zona bukan wewenang kita untuk membangun itu. Ternyata teguran yang saya berikan kepada dinas diabaikan dan masih dibangun di zona yang dilarang untuk dibangun. Nah, ini karena itu sudah terjadi ya kita harus berkoordinasi dulu dengan dinas pariwisata supaya hal tersebut bisa ada solusi sehingga masyarakat yang ada di sana tidak menjadikan polemik. Itu mungkin.